Yulfitri Nesa, selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bang Latif. Ya, 9 jam setelah ledakan terjadi, bagaimana situasi di Gedung Sarina pada malam hari ini? Ya, baik Bang Latif dan juga pemirsa. Saat ini memang walaupun sudah berlalu 9 jam yang lalu tragedi bom yang melanda kawasan Tamrin, hingga saat ini suasana sudah berbeda, tidak mencekam seperti sebelumnya. Saat ini suasana lalu lintas baik kendaraan yang melintas maupun jalan-jalan yang ada di kawasan Tamrin sudah dibuka. Berbeda pada sebelumnya kawasan Sabang, arah Wahid Hasim dan juga Wahid Hasim untuk mengarah ke Tanah Abang serta kawasan Jalan Utama Tamrin di kedua sisinya dari arah Bundaran Hotel Indonesia ke arah Bundaran Indosat ini ditutup total, tidak boleh ada yang melintas di sini kecuali pihak kepolisian. Namun per pukul 3 sore tadi sudah dibuka dan sudah dilalui oleh seluruh kendaraan. Namun memang saat ini seperti yang terlihat di layar kaca Anda bahwa kemacetan yang terjadi di kawasan ini tidak seperti biasanya. Walaupun sudah dibuka namun jalanan masih tampak lengang dan juga lancar karena banyak warga yang mengaku masih takut untuk melewati kawasan ini. Jika kita lihat posisi atau kondisi terakhir di lokasi ledakan, terdapat sejumlah gedung kaca-kaca gedung cakrawala yang pecah. Salah satunya adalah yang berada di tempat Starbucks dan juga Burger King. Ini terlihat bahwa sejumlah kaca pecah dan di depannya terdapat sejumlah mobil yang kacanya juga pecah, baik itu terkena getaran dari bom dan juga tertembus peluru saat terjadi baku tembak pada siang tadi. Di mobil juga terdapat bekas sejumlah tembakan, namun saat ini kondisi di lokasi tersebut dijaga ketat oleh aparat kepolisian bersenjata. Bahkan sejumlah aparat kepolisian membuat sebuah posko di sana, namun hingga saat ini juga masih melarang dari pihak pers atau pihak media untuk meliput ke dalam. Pihak media hanya diizinkan untuk meliput di luar, sementara untuk lokasi ledakan lainnya yaitu di pos polisi Sarina. Oke. Masih terlihat reruntuhan dari pos polisi yang hingga saat ini juga masih belum dibenahi oleh sejumlah aparat yang ada di lokasi. Sampai Baik. saat ini memang belum ada dilakukan olah TKP Ya, dan warga juga masih berkumpul, Bang Latif, untuk melihat lokasi secara langsung. baik. Oke, Yulfitri, tadi sore ada kunjungan dari Bapak Presiden. Apakah setelah Bapak Presiden pergi masih ada kunjungan dari para pejabat atau petinggi negara ke lokasi? Ya, baik Bang Latif, kalau tadi kita lihat pada sekitar pukul 4, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang didampingi oleh Puan Maharani, Kapolri dan juga Menko Polhukam terlihat datang ke lokasi. Namun pada saat datang Presiden Joko Widodo tidak memberikan keterangan apapun dan memantau situasi dan lokasi ledakan ini hanya sekitar 5 menit dan kemudian berlalu menuju Istana Negara. Pada saat itulah jalan mulai dibuka. Sementara itu sebelumnya ini terdapat kunjungan dari sejumlah petinggi negara seperti Kapolri, Wakapolri dan juga Kapolda Metro Jaya yang melakukan penyisiran di Gedung Cakrawala. Untuk penyisiran sendiri dikawal oleh Kapolda Metro Jaya yang melakukan penyisiran mulai dari basement hingga ke lantai paling atas di Gedung Cakrawala ini untuk memastikan bahwa tidak ada pelaku yang masih tertinggal di sana maupun proyektil dan juga bom lainnya yang masih tertanam di sana. Namun lagi-lagi dihimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada mengingat sampai saat ini pelaku yang digadang-gadang masih beredar di Jakarta ini masih belum ditangkap dan terus diburu oleh pihak kepolisian. Ya, Bang Latif. Oke, baik. Yulfitri Nesa melaporkan dari Gedung Sarina, Jakarta. Terima kasih dan selamat malam. Ya, itu tadi Yulfitri Nesa yang melaporkan untuk kita, memperbaharui informasi kita seputar ledakan di Gedung Sarina. Dan kita akan segera memulai perbincangan pada malam hari ini. Seperti biasa, saya tidak sendirian, ada Cepopong yang akan memimpin sidang. Cepopong, silakan. Baik, Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Rampe. Terima kasih hatur nuhun. Dengan berat hati, Ya. Latif, sekali ini Cepopong memimpin rapat, jujur saja dengan berat hati. Apa penyebabnya tidak usah disampaikan. Tapi sebelum sidang istimewa ini dibuka,
Cepopong tentu atas nama semua yang ada di ruangan ini termasuk kau, kita sampaikan turut berduka cita Ya. kepada korban, siapapun korbannya. Baik, saya buka sidang istimewa ini dengan sedikit tata tertib, ya. Walaupun sidang istimewa, tata tertib mah tetap aja harus ada. Iya. Semua yang ada di ruangan ini, baik yang pakai jaket merah maupun yang pakai batik maupun yang pakai kacamata apalagi, ya silahkan menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan dengan catatan tentu tidak menyimpang dari tema yang sudah ditentukan. Kemudian kedua, kalau mau memotong pembicaraan orang lain boleh-boleh aja, demokratis. Tapi dengan catatan juga ada aturannya. Mangga silahkan. Oke, tadi sudah disampaikan Cepopong yang baju merah dari Universitas Mercu Buana. Selamat malam. Kemudian yang baju hijau dari STAI NU Jakarta. Selamat malam. Dan narasumber kita malam hari ini ada Bung Rizal Dharma Putra, seorang pengamat intelijen. Dan kemudian di sudut yang lainnya ada Bung Gupron Mabruri, Wakil Direktur Imparsial. Selamat malam. Saya pertama ke Bung Rizal dulu. Bung Rizal, apa yang Anda lihat setelah 2009 terakhir? 6 tahun kota Jakarta tenang-tenang saja, tidak ada ledakan, tidak ada ancaman, tidak ada teror. Tiba-tiba sekarang muncul secara tiba-tiba. Ya, tentu pertama yang ingin saya sampaikan adalah sama dengan yang sudah disampaikan Cepopong, duka cita yang mendalam, dan kemudian juga kedua ya kita acungkan jempol kepada kinerja Polri yang cukup sigap merespon, mengantisipasi, dan juga dari Divisi Humas juga cepat memberikan satu keterangan mengenai asal serangan dan jumlah serangan, karena dari tadi siang awal serangan sampai kira-kira jam 1, jam 2, jam 3 itu masih simpang siur. Jumlah serangan ada dari berapa tempat, terus kemudian juga jumlah korban, lantas juga dan saya pikir satu kepanikan sudah berhasil dibangun dalam hal ini. Misalnya kepanikan itu juga terbangun secara berjenjang, secara getuk tular, antara lain melalui media sosial, melalui pesan pendek dan lain sebagainya. Dan juga saya perhatikan dari sisi ketakutan juga berhasil dibangun juga. Karyawan-karyawan banyak yang dipulangkan lebih cepat, bahkan juga anak-anak sekolah juga dipulangkan begitu mendengar berita ini. Nah, ini suatu kondisi, suatu ketakutan yang boleh dikatakan ya sudah berhasil dibangun gitu loh. Nah, sekarang yang terpenting adalah bagaimana mengantisipasi ke depannya dan mengevaluasi dari apa yang sudah terjadi gitu, tanpa menyalahkan. Apakah evaluasi itu Anda maksudkan karena kok tiba-tiba tidak ada warning, tidak ada letupan-letupan kecil dulu, tiba-tiba ada ledakan yang sebesar ini? Ya, tentu kalau evaluasi yang mesti kita gunakan kaca pembesar terhadap peristiwa ini adalah atas kinerja dari dinas intelijen. Nah, ini saya lihat satu deteksi dini, kemudian juga alarm, relatif menurut saya ini gagal gitu loh. Namun saya lihat respon dari kepolisian cukup bagus. Kemudian ada juga kritik saya. Tadi saya lihat di televisi, kok presiden dan petinggi-petinggi pemerintah cepat sekali datang ke lokasi. Harusnya lokasi itu steril, nggak boleh. Kita jangan menganggap enteng bahwa TKP itu sudah disisir, sudah kosong, sudah clear. Kita tidak tahu apakah nanti ada ledakan susulan. Dan biasanya aksi-aksi terorisme itu yang terjadi 1-2 ledakan di tempat yang sama, kemudian memancing crowd ada, kemudian diledaki. Saya kritik terhadap apa yang dilakukan oleh aparat keamanan, telah membiarkan presiden dan para menteri untuk datang ke TKP. Kalau kita lihat dari sisi sebaliknya, Bapak Presiden ingin menyampaikan pesan bahwa negara tidak takut.
Iya. Warga juga jangan takut. Saya sebagai presiden berani langsung hadir ke tengah-tengah lokasi ledakan. Persoalan bukan masalah berani atau tidak berani gitu loh. Beliau kan pimpinan tertinggi, Ya. kemudian juga beliau juga panglima tertinggi, tentu harus aman dalam kondisi yang sangat aman. Jadi apakah ini satu gerakan yang betul-betul sistematis ataukah satu gerakan dalam tanda kutip gitu loh. Nah, kalau misalnya satu gerakan tanda kutip mungkin it's fine aja gitu loh buat datang ke lokasi. Gerakan tanda kutip yang dimaksud? Ya artinya ini suatu serangan yang sudah diantisipasi, ya sudah diantisipasi dan kemudian juga sudah terukur serangan seperti apa, sudah saya nggak bilang diketahui ya, sudah diukur apakah akan ada serangan lain atau tidak gitu loh. Jadi kemudian para pejabat bisa datang ke daerah itu. Itu lain persoalan gitu loh. Tapi kalau misalnya ini benar-benar sebagai suatu SOP ya seharusnya tidak boleh. Ada yang dilanggar. Ada yang dilanggar. Datang ke TKP dalam hari yang sama harusnya langsung diamankan, bahkan kalau perlu juga para petinggi itu ya betul-betul taruh di tempat yang steril. Karena serangan ini kan terjadi tadi seperti di judulnya ini di dalam ring satu. Oke. Besar atau kecil satu serangan, kita nggak tahu akan ada serangan susulan lagi atau tidak. Baik. Oke. Ya, Cek. Kalau Cece melihatnya seperti apa? Iya, Bapak Presiden kalau datang katanya membahayakan. Tapi apa perlu datang ke lokasi ledakan secepat itu? Terserah kepada pandangan dia seperti apa. Kita tidak bisa mengatakan apakah dia itu datang bagus atau tidak kan. Tergantung dari mana dia niat untuk datangnya, itu aja ya. Nah ini sudah mau tutup season ya. sebentar aja, sebentar ya kan. Tidak terbayangkan oleh Cepopong dulu bahwa bom pada saat revolusi akan terjadi lagi. Cepopong tengenyem panon, bom itu berseliweran di atas kepala kita. Tapi jelas musuhnya siapa? Belanda. Sekarang yang tidak jelas adalah musuhnya. Siapa musuhnya? Apa presiden? Atau kita yang ada di sini? Mangga kita berhenti dulu.